Halo saudaraku, selamat datang di channel Pesan Semesta. Tidak semua pertemuan terjadi secara kebetulan. Ada jiwa-jiwa tertentu yang dipertemukan bukan untuk dimiliki, melainkan untuk membangunkan sesuatu dalam diri orang lain. Jika kamu pernah hadir dalam hidup seseorang, lalu pergi tanpa drama, tanpa paksaan, tanpa kebencian, namun mereka tetap tak mampu melupakanmu, itu bukan karena kamu mengejar, melainkan karena jiwamu meninggalkan jejak. Narasi ini bukan tentang kesombongan, melainkan tentang kesadaran, tentang jiwa terpilih yang diuji melalui keikhlasan, ditempa oleh luka, dan dikuatkan oleh diam. Bacalah perlahan, bukan dengan pikiran, melainkan dengan rasa. Karena mungkin cerita ini sedang berbicara tentang dirimu sendiri. Tidak semua orang hadir di dunia dengan getaran yang sama. Ada jiwa-jiwa tertentu yang sejak awal membawa cahaya berbeda, tenang namun kuat. Cahaya ini tidak berisik, tidak menuntut pengakuan, dan tidak memaksa untuk dilihat. Namun ketika mereka hadir, suasana berubah. Orang-orang merasa nyaman, aman, dan tanpa sadar membuka sisi terdalam dirinya. Jiwa-jiwa ini tidak menonjolkan diri. Mereka justru sering memilih berada di balik layar kehidupan. Mereka mendengar lebih banyak daripada berbicara, merasakan lebih dalam daripada menunjukkan. Dan karena itulah, kehadiran mereka meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Bukan diingatan, melainkan dirasa. Jiwa terpilih bukan tentang kesempurnaan, melainkan kedalaman batin. Mereka bukan yang paling beruntung, justru sering menjadi yang paling diuji. Pernah jatuh saat berharap, terluka saat percaya, dikhianati saat setia, bahkan dilupakan ketika mereka paling tulus. Namun luka-luka itu tidak menghancurkan mereka. Luka menjadi guru, air mata menjadi bahasa doa, kesunyian menjadi ruang pertemuan dengan diri sendiri. Dari sanalah cahaya mereka ditempa, bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang menenangkan. Jiwa terpilih belajar bangkit tanpa membalas, belajar memaafkan tanpa harus kembali, dan belajar melangkah tanpa membawa dendam. Mereka memahami bahwa tidak semua orang mampu tinggal di kedalaman yang sama, dan tanpa mereka sadari, orang-orang yang pernah hadir dalam hidupnya tak pernah benar-benar pergi secara batin. Nama mereka mungkin jarang disebut, wajah mereka mungkin tak lagi ditemui, namun energinya menetap, menjadi kenangan, penyesalan, atau rindu yang tak pernah selesai. Karena sekali seseorang bersentuhan dengan jiwa yang tulus dan bercahaya, bagian dari dirinya akan selalu mengenang. Apa rasanya pernah ditemui oleh ketulusan sejati? Ada pertemuan yang selesai secara fisik, namun tidak pernah selesai secara batin. Inilah yang terjadi ketika seseorang bertemu dengan jiwa terpilih. Mereka mungkin pergi, menjauh, atau memilih jalan lain. Tetapi sesuatu telah tertinggal, sebuah jejak energi yang tak bisa dihapus oleh waktu. Jiwa terpilih hadir tanpa topeng. Mereka tidak mencintai setengah hati, tidak mendengar sambil menunggu giliran bicara, dan tidak peduli sambil menyimpan kepentingan. Mereka hadir sepenuhnya, dan kehadiran yang utuh selalu meninggalkan dampak mendalam. Tanpa disadari, orang-orang yang bersentuhan dengan jiwa terpilih merasakan perubahan dalam dirinya. Mereka menjadi lebih jujur, lebih terbuka, bahkan lebih berani menghadapi sisi gelap yang selama ini dihindari. Bukan karena jiwa terpilih menggurui, melainkan karena ketulusan memancing kejujuran. Namun ketika jiwa terpilih itu pergi, atau memilih diam demi menjaga diri, barulah rasa kehilangan muncul. Bukan kehilangan sosok, melainkan kehilangan perasaan dimengerti tanpa dihakimi. Jejak energi itu bekerja dalam sunyi. Ia muncul di sela-sela kesibukan, di tengah tawa yang terasa kosong, di malam-malam ketika dunia menjadi senyap. Tiba-tiba nama itu terlintas. Tiba-tiba ingatan lama terasa hangat sekaligus perih. Dan saat itulah mereka sadar, bukan jiwa terpilih yang meninggalkan luka, melainkan ketidaksiapan mereka untuk menjaga sesuatu yang begitu murni. Karena energi yang lahir dari ketulusan sejati tidak pernah menuntut untuk dikenang, namun selalu menemukan jalannya.
untuk tetap tinggal. Waktu berjalan, dan kehidupan menuntut semua orang untuk bergerak maju. Mereka tertawa kembali, membuka lembaran baru, bahkan meyakinkan diri bahwa segalanya telah usai. Namun melanjutkan hidup tidak selalu berarti melupakan bagi mereka yang pernah menyentuh jiwa terpilih. Ingatan bekerja dengan cara yang berbeda. Bukan ingatan tentang momen besar, melainkan hal-hal kecil, cara kamu mendengarkan tanpa menyela, keheningan yang terasa aman, dan perhatian yang tidak pernah meminta balasan. Semakin jauh jarak tercipta, semakin sering pikiran mereka kembali padamu. Bukan karena rindu yang ingin diakui, melainkan karena ada ruang dalam diri yang tak lagi terisi sejak kepergianmu. Mereka mungkin bertemu banyak orang setelahmu, namun perbandingan itu terjadi tanpa sadar. Setiap tawa diuji, setiap percakapan diukur, dan setiap kedekatan terasa kurang dalam. Bukan karena orang lain tidak cukup baik, melainkan karena standar batin mereka telah berubah. Pada titik tertentu, muncul kesadaran yang sunyi, bahwa yang hilang bukanlah kesempatan, melainkan ketulusan yang dulu sempat diabaikan. Penyesalan tidak selalu hadir dalam tangisan. Kadang ia hadir dalam diam panjang, yang tak bisa dijelaskan kepada siapapun. Dan di saat-saat seperti itu, namamu kembali muncul, bukan untuk dipanggil, melainkan sebagai pengingat, bahwa mereka pernah bertemu seseorang, yang kehadirannya menyentuh jiwa, bukan sekadar menemani waktu, karena jiwa terpilih tidak menempati ingatan, melainkan menetap di kedalaman batin. Pada akhirnya, jiwa terpilih sampai pada satu titik kesadaran, bahwa tidak semua hal perlu diperjuangkan, dan tidak semua orang siap menjaga apa yang tulus. Mereka berhenti menjelaskan diri, bukan karena lelah mencinta, melainkan karena mulai menghormati diri sendiri. Diam bukan bentuk kekalahan, melainkan keputusan sadar untuk tidak lagi melukai diri dengan harapan sepihak. Dalam diam itu, jiwa terpilih bertumbuh. Mereka merapikan batin, melepaskan beban yang bukan miliknya, dan mengembalikan energi yang selama ini tercurah kepada dirinya sendiri. Ironisnya, justru di saat inilah, orang-orang yang pernah pergi mulai benar-benar merasakan kehilangan. Bukan karena jiwa terpilih berubah, melainkan karena akses terhadap ketulusan itu telah tertutup. Tidak ada lagi pesan panjang, tidak ada lagi kehadiran yang selalu siap, tidak ada lagi bahu yang sabar menampung cerita. Yang tersisa hanyalah kenangan dan kesadaran yang datang terlambat. Diamnya jiwa terpilih bukan bentuk hukuman, melainkan batas suci, batas antara memberi dan mengorbankan, antara mencintai dan mengabaikan diri. Dan saat batas itu ditegakkan, orang-orang mulai memahami satu hal pahit, bahwa sesuatu yang dahulu begitu mudah dijangkau, ternyata tak akan pernah bisa ditemukan kembali dalam bentuk yang sama. Jiwa terpilih pada akhirnya memahami satu kebenaran sunyi, bahwa tidak semua pertemuan ditakdirkan untuk bertahan, namun beberapa di antaranya ditakdirkan untuk membekas selamanya. Mereka tidak lagi bertanya mengapa harus terluka, mengapa harus melepaskan, atau mengapa ketulusan sering disalahartikan. Karena pada titik ini, jiwa terpilih mengerti bahwa cahaya tidak pernah diciptakan untuk dimiliki oleh semua orang. Mereka melangkah maju dengan tenang, tanpa membawa dendam, tanpa keinginan untuk diingat. Namun justru karena itulah, nama mereka terus hidup dalam pikiran orang-orang yang pernah pergi. Bukan karena jiwa terpilih sempurna, melainkan karena mereka asli. Dan keaslian adalah sesuatu yang tak bisa ditiru, tak bisa digantikan, dan tak bisa dilupakan. Orang lain mungkin datang silih berganti, namun rasa yang pernah tercipta bersama jiwa terpilih selalu menjadi pembanding yang diam-diam abadi. Sebuah standar batin yang terus menghantui setiap hubungan setelahnya. Dan di saat sunyi, ketika dunia meredup dan hati tak lagi bisa berbohong, mereka akan mengingat satu hal, bahwa pernah ada seseorang yang mencintai tanpa syarat, hadir tanpa tuntutan, dan pergi tanpa merusak. Itulah jiwa terpilih,
Tak harus dimiliki untuk menjadi berarti. Tak harus tinggal untuk menjadi abadi. Karena bagi jiwa-jiwa yang pernah tersentuh, kamu bukan sekadar kenangan. Kamu adalah jejak cahaya yang tak pernah benar-benar padam. Pada akhirnya, kisah tentang jiwa terpilih bukanlah cerita tentang siapa yang bertahan, melainkan tentang siapa yang meninggalkan makna. Tidak semua cahaya ditakdirkan untuk tinggal lama. Namun cahaya sejati selalu tahu bagaimana caranya menerangi bahkan setelah ia pergi. Jika selama ini kamu merasa sering disalahpahami, sering memberi lebih banyak daripada yang diterima, dan sering memilih diam demi menjaga hati, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena jiwamu sedang bertumbuh menuju kedewasaan yang tidak semua orang mampu capai. Biarkan waktu berjalan. Biarkan mereka yang pergi menyadari dengan caranya sendiri. Tugas jiwa terpilih bukan untuk membuktikan nilai, melainkan menjadi diri sendiri dengan utuh. Dan jika suatu hari mereka kembali mengingatmu, itu bukan karena kamu mengejar, melainkan karena cahaya dalam dirimu tak pernah bisa benar-benar mereka lupakan. Teruslah berjalan dengan tenang. Teruslah bercahaya tanpa paksaan. Karena jiwa terpilih tidak mencari pengakuan. Ia menjadi pengingat. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sampai bertemu di pesan berikutnya.